Pemirsa, seorang siswi pingsan saat hari pertama sekolah tatap muka di SMK Negeri 2 Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Seorang siswi kelas 10 SMK Negeri 2 Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara tiba-tiba pingsan saat mengikuti pengarahan dari sekolah di hari pertama pembelajaran tatap muka. Siswa ini segera dibawa guru dan sejumlah siswa lain ke unit kesehatan sekolah untuk mendapat pertolongan pertama. Pembelajaran tatap muka di SMK Negeri 2 Panyabungan ini mendapat pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat. Sekolah harus menerapkan protokol kesehatan, seperti menyiapkan tempat cuci tangan, pemakaian masker, hingga penerapan 25% siswa di ruang kelas. Kita melihat sudah berjalan dengan baik, namun demikian tentu masih banyak yang harus dibenahi. Ya, harus banyak dibenahi, terutama tentang penambahan sarana kesehatan, kemudian pengaktifan daripada UKS, termasuk juga tenaga kesehatannya supaya dikoordinasikan, kemudian pengaturan jadwal dari anak-anak kita, sehingga tidak terjadi. Sementara itu pemirsa, SMA 15 Bekasi, Jawa Barat hari ini mengawali pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka berlangsung setelah sekolah menggelar vaksinasi untuk pelajar sekolah tersebut. Suhu tubuh cek, cuci tangan cek, jaga jarak cek, masker tentunya cek. Ya, aktivitas ini akan menjadi pemandangan yang rutin bagi SMA Negeri 15 Kota Bekasi, Jawa Barat yang dimulai pada hari ini. Para siswa mulai menjalani pembelajaran tatap muka terbatas setelah 1,5 tahun sekolah daring. Datang dapat jahe, disambut sama guru-guru, terus ada scan suhu, dapat disinfektan gitu. Lebih efektifnya itu kan kayak sekolah di secara tetap langsung gitu. Kita ketemu sama guru-guru, kita ketemu sama teman. Kalau misalkan di rumah, menurut saya agak banyak distraksinya. Karena kan kita itu di rumah dan nggak sepenuhnya terawasi sama guru-guru di sekolah ya. Jadi masih bisa melakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi Mengacu pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan kegiatan belajar mengajar hari ini merupakan kegiatan hari pertama sekolah tatap muka sejak pandemi COVID-19. Untuk kegiatan belajar hari ini hanya diikuti 50% dari setiap kelasnya dan dibagi dengan sistem ganjil genap sesuai tanggal dan absen siswa. Jadi trik untuk supaya tidak jenuh ya tadi kita harus tatap muka dengan cara bergantian. Jadi hari ini ganjil, besok genap, hari ini besok lagi ganjil lagi, besoknya genap. Jadi terus seiring. Dan yang di rumah pun tidak libur, tidak, tetap dia mengikuti live streaming. Tercatat hanya SMA 15 di Kota Bekasi yang memulai sekolah tatap muka secara bertahap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainis melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan jika vaksinasi pelajar bukan syarat pembelajaran tatap muka. Meski bukan menjadi syarat, namun sejumlah sekolah gencar mengajak siswanya untuk vaksin COVID-19. Saya juga sudah perintahkan agar kegiatan vaksinasi bagi pelajar dan santri ini dilakukan secara besar-besaran, masif, terutama di daerah-daerah yang tingkat penyebaran COVID-nya, tingkat penularan COVID-nya tinggi. Sehingga kita harapkan penularan COVID, utamanya varian Delta, bisa kita kendalikan. Statement Presiden Joko Widodo sebagai acuan bahwa vaksinasi pelajar dan pendidik harus digencarkan. Berdasarkan wacana memasuki bulan September, proses pembelajaran tatap muka akan diberlakukan secara serentak. Terbatasnya vaksin yang ada di Indonesia membuat para pelajar dan pendidik tidak mendapatkan secara cepat vaksin dosis kedua. Sementara tak hanya di Indonesia, di dunia pun belum ada peneliti yang berhasil mendapatkan formula vaksinasi yang aman untuk anak di bawah usia 12 tahun. Namun pembelajaran tatap muka tetap diberlakukan walaupun secara terbatas. Yang boleh melakukan tatap muka adalah semua di PPKM level 1 sampai 3. Itu boleh. Dan vaksinasi tidak menjadi kriteria harus menunggu vaksinasi dulu untuk boleh.
Tetapi di level 1 sampai 3 ada yang wajib memberikan opsi tatap muka. Yang wajib itu kriterianya kalau guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi 2 kali, artinya sudah lengkap vaksinasinya. Mereka lah yang wajib. Banyak orang tua yang khawatir akan buah hati mereka terinfeksi COVID-19 ketika pergi ke sekolah. Mengingat klaster sekolah sempat terjadi beberapa waktu lalu saat pembelajaran tatap muka digelar. Apalagi hingga kini vaksin COVID-19 bagi anak-anak berusia di bawah 12 tahun belum tersedia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pembelajaran tatap muka terbatas tahap 1 pada masa PPKM level 3 telah dilaksanakan, salah satunya di SDN 09 Pagi Kebayoran Baru. SDN 09 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menjadi salah satu dari 610 sekolah yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas tahap 1 di Jakarta. SDN 09 Pagi Kebayoran Baru turut menjalankan serangkaian panduan pemerintah dalam menekan resiko penularan COVID-19 dengan menerapkan proses pembelajaran dengan kapasitas 50%, di mana setiap kelas diisi maksimal 16 murid. Sedangkan murid lainnya dapat belajar secara online di rumah dan masuk sekolah secara bergantian setiap minggunya. Lalu bagaimana jalannya pembelajaran tatap muka di hari kedua ini? Kita bergabung dengan rekan Rizka Dior di SDN 09 Pagi Jawa Barat, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan maksud kami. Dan ada juga Camar Haenda di SMP PGRI 20 Cipinang, Muara, Jakarta Timur. Pertama kita akan ke Rizka Dior terlebih dahulu. Rizka, bagaimana jalannya pembelajaran tatap muka hari kedua ini? Ya, Deta dan juga pemirsa, proses pembelajaran maksud kami telah dijalankan di SD Negeri 09 Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di mana memang SD Negeri tetap menjalankan hari kedua masuk sekolah dengan rangkaian aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dan memang menurut pemantauan kami sejak pagi hari tadi ini maksud kami siswa-siswi tetap mengikuti aturan protokol kesehatan yang ketat, seperti terlihat mereka masuk dengan tetap menggunakan masker, juga tetap berjalan dengan menjaga jarak aman dan juga membawa hand sanitizer di dalam tas. Dan untuk siswa-siswa yang datang hari ini juga adalah mereka yang duduk di kelas 2 dan di kelas 5 SD dengan kapasitas 50%, yang artinya memang ini setiap kelas maksimal hanya diisi oleh 16 siswa-siswi saja begitu. Sedangkan untuk sisanya maksud kami tetap menjalankan proses pembelajaran jarak jauh secara online. Dan untuk mengetahui metode blended learning yang diterapkan di SD Negeri 09 Pagi, saat ini sudah bersama saya Bapak Miftah Dea Fairudin selaku salah satu guru di SD 0 Pagi. Selamat pagi Pak Miftah. Selamat pagi. Oke Pak, mungkin ini bisa dijelaskan seperti apa metode blended learning yang diterapkan di sini Pak? Ya. Jadi pembelajaran campuran ini merupakan program pendidikan formal yang intinya melewati bahwa siswa itu bisa belajar melalui daring dengan konten yang basic secara belajar mandiri dan tentunya dengan waktu yang disesuaikan gitu. Jadi waktu yang dicoba disamakan ya, dengan disepakati antara pihak sekolah atau antara guru tersebut dengan anak, dengan durasinya pun disamakan kayak gitu, ditentukan yang disamakan seperti itu. Baik. Lantas ini untuk proses mengajar 3 kali 35 menit ini penerapannya seperti apa Pak? Oh baik. Jadi penerapan yang dilaksanakan di sini 3 kali 35 menit ini adalah merupakan jam mengajar ya. Konteksnya adalah bahwa siswa dapat belajar melalui konten yang diberikan secara daring gitu. Dengan konsepnya adalah di sini karena dalam satu kelas itu terdiri dari 50% yang hadir tatap muka dan 50% lagi berada di rumah. Jadi konteksnya kita combines antara belajar tatap muka dan juga daring ya, seperti itu. Jadi 3 kali 35 menit ini adalah proses pembelajaran yang diajarkan secara langsung di sini, dan materi yang diberikan pun istilahnya lebih yang krusial, seperti contoh misalkan penjabaran-penjabaran mengenai kayak matematika atau hitungan-hitungan atau pembelajaran yang memang tidak bisa dijelaskan secara daring, itu baru bisa disampaikan pada saat tatap muka. Dan intinya bahwa dari kami
proses blended learning ini lebih memenuhi standar pembelajaran yang salah satu tujuan utamanya adalah mengutamakan anak kan gitu. Jadi siswa ataupun yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah tetap dilayani dengan baik gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Miftah atas waktunya. Ya pemirsa, memang ini selama seminggu hanya masuk 3 hari, sedangkan untuk 2 hari lainnya yakni Selasa dan juga Kamis dilakukan penyemprotan disinfektan rutin. Dan untuk mengetahui situasi terkini pembelajaran di SMP PGRI 20 Jakarta Timur, sudah ada rekan kami Camar. Silakan Camar, laporan Anda. Ya Rizka, tidak berbeda jauh dengan tempat Anda melaporkan di SD 09. Saat ini SMP 20 dari PGRI Jakarta Timur juga menyelenggarakan sistem pembelajaran tatap muka. Berdasarkan pemantauan kami sejak pagi, ini siswa sebelum masuk ini sudah menerapkan protokol kesehatan dimulai dari pengecekan suhu tubuh, kemudian juga mencuci tangan serta menggunakan masker. Adapun untuk jadwal sendiri memang saat ini sudah terpantau sepi dikarenakan siswa sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Di masa PPKM level 3 ini pembelajaran tatap muka dilakukan dari pukul 7.30 hingga dengan pukul 10 pagi. Dan untuk jadwal sendiri dari Senin, Rabu, dan juga Jumat dilakukan secara bergilir untuk kelas 7, 8, dan juga 9. Dan saat ini memang tadi kami melihat yang melakukan sistem pembelajaran adalah untuk kelas 8. Adapun untuk jam mata pelajaran sendiri adalah dari pukul 4 hingga dengan selama jam mata pelajaran adalah 4 kali 30 menit. Dan memang yang dapat dilihat adalah tidak adanya sistem blended learning dikarenakan memang sekolah ini mengalami kendala dalam biaya dan juga sarana dan prasarana. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya lagi sudah bersama dengan kami Ibu Aan selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 20 Jakarta. Ibu bisa dijelaskan kendala yang saat ini dialami pada sistem blended learning, Bu? Ya, kebetulan kami memang terkendala oleh sarana prasarana, Mas. Karena memang sekolah kami kan sekolah kecil, sekolah swasta yang mungkin sarana prasarananya kan membutuhkan biaya besar. Sementara sekolah kami tidak mampu untuk itu. Harapan kami pemerintah dapat membantu sekolah kami seperti sekolah kami swasta-swasta kecil ini. Jadi jangan cuma orientasinya bantuan di negeri saja yang banyak. Kami juga sangat berharap karena anak kami juga anak bangsa. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya pemirsa, dapat dilihat memang hal yang paling diharapkan oleh pihak sekolah adalah adanya bantuan dari pemerintah terkait dengan dana dan juga bantuan penunjang lainnya pada PPKM level 3 ini untuk pembelajaran tatap muka. Saat ini sudah ada lebih dari 80% siswa yang diizinkan oleh orang tuanya untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah ini, dan sisanya ini dilakukan pembelajaran secara daring melalui aplikasi Google Meeting dan juga aplikasi pesan WhatsApp. Demikian data, kembali ke Anda. Terima kasih Camar dan Rizka atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Di tengah pandemi COVID-19, MNC Peduli terus menunjukkan sumbangsihnya dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Bantuan berupa makanan maupun alat pelindung diri diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap anak-anak jalanan. Mereka terpaksa bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi yang semakin sulit. Hal ini mendorong MNC Peduli memberikan bantuan berupa makanan, masker, dan hand sanitizer kepada anak jalanan yang berada di Kampung Lio, Depok, Jawa Barat. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat MNC Peduli sudah ngasih kita sembako, beras. Ya, semoga kedepannya buat MNC Peduli makin sukses. Tak hanya berbagi kepada anak jalanan, MNC Peduli juga memberikan masker dan hand sanitizer kepada warga agar mereka terhindar dari COVID-19. Harapannya tentu agar kita bisa meminimalisir kurva ya, supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan memakai masker kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak ada droplets yang bisa terpapar ke orang lain. MNC Peduli akan terus berupaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan.
terlilit hutang, satu keluarga tinggal di kandang sapi. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetapi Anyus ya.